Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking Selamat siang, nama saya Mari Olivia Rarun, kelas 6 MB1, nomor absen 12. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang net present value. Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa kita sudah mendapatkan beberapa hal yang diketahui. Yang pertama, total investasi untuk proyek adalah 33 juta dan untuk inflasi adalah sebesar 22%. Sebelum kita melanjutkan pada kasus di sini, saya akan menjelaskan bahwa misalnya saya ingin melakukan investasi di sebuah perusahaan atau sebuah proyek, misalnya perusahaan kecap manis. Dan di situ saya akan berinvestasi. Dalam hal ini saya akan menyunting dana untuk menginvestasikan dana sebesar 33 juta rupiah di sebuah perusahaan atau proyek kecap manis, dan di sini saya belum mengetahui atau belum bisa memastikan apakah saya akan mengalami keuntungan di beberapa tahun yang ditentukan. Maka dari itu saya melakukan analisa untuk melihat apakah ke depannya saya akan mengalami keuntungan atau kerugian dari investasi yang saya lakukan hari ini. Dan di saat ini saya akan menganalisa untuk 5 tahun ke depan, dan telah diketahui untuk net cash flow-nya merupakan hasil pengurangan antara cash in atau cash out. Sementara untuk cash in sendiri yaitu terdiri dari net profit ditambah dengan depresiasi. Net profit itu contohnya seperti laba rugi, kemudian ditambah dengan depresiasi, kemudian kurang dengan cash out. Cash out ini adalah pengeluaran, misalnya angsuran pokok dan lain sebagainya. Dan setelah melakukan perhitungan antara cash in dikurang dengan cash out, maka telah didapat net cash flow-nya. Untuk 5 tahun berturut-turut, tahun pertama sebesar 23.680.795. Untuk tahun kedua 41.180.213. Untuk tahun ketiga 44.046.782. Untuk tahun keempat 55.206.508. Untuk tahun kelima atau yang terakhir 61.739.079. Dan saat ini kita masuk pada faktor present value. Dan untuk mencari faktor present value, di sini ada rumus, yaitu PF sama dengan 1/1 ditambah I pangkat N. Perlu diketahui bahwa I merupakan inflasi, yaitu 22% atau 0,22, sedangkan untuk N merupakan tahun atau periode. Kita akan masuk untuk tahun pertama menggunakan rumus PF sama dengan 1/1 tambah I pangkat N. Tahun pertama yaitu 1/1 tambah 0,22, atau dalam hal ini merupakan hasil dari 22%, kemudian dipangkat 1 sama dengan 1/1,22 pangkat 1, dan hasilnya adalah 0,819. Kemudian untuk tahun kedua 1 dibahagi 1 tambah 0,22 dipangkat 2, 1/1,22 dipangkat 2 sama dengan 1/1,488, dan hasilnya adalah 0,72. Tahun ketiga 1 dibahagi 1 tambah 0,22 pangkat 3, 1/1
1,22 dipangkat 3 jadi 1,22 kali 1,22 kali 1,22 sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 1,815. Sehingga 1 dibagi 1,815 hasilnya adalah 0,550. Begitu juga dengan tahun keempat. 1 dibagi 1 tambah 0,22 pangkat 4 1 per 1,22 dipangkat 3 jadi 1,2 kali 1,22 kali 1,22 kali 1,22 sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 2,215. Sehingga 1 dibagi 2,215 hasilnya adalah 0,451. Dan terakhir tahun kelima, yaitu 1 dibagi 1 tambah 0,22 pangkat 5 sama dengan 1 per 1,22 kali 1,22 kali 1,22 kali 1,22 kali 1,22 sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 2,702 sehingga 1 per 2,702 hasilnya adalah 0,37. Dan telah diketahui untuk faktor present value-nya untuk tahun pertama, faktor present value untuk tahun pertama adalah 0,819, tahun kedua 0,672, tahun ketiga 0,550, tahun keempat 0,451, dan tahun yang terakhir atau yang kelima 0,370. Pada selanjutnya kita masuk pada present value atau PF, dan perlu diketahui bahwa present value sendiri merupakan hasil perkalian antara net cash flow dikali dengan faktor present value, sehingga untuk tahun pertama 23.680.795 dikali 0,819 dapat 19.394.571,105. Untuk tahun kedua 41.180.213 dikali dengan 0,672 dapat 27.673.103,136. Untuk tahun ketiga 44.646.782 dikali dengan 0,550 dapat 24.555.730,1. Untuk tahun keempat 55.206.508 dikali dengan 0,451 dapat 24.088.135,108. Untuk tahun kelima atau yang terakhir 61.739.079 dikali 0,370 dapat 22.843.459,23. Selanjutnya
Untuk NPV merupakan hasil penambahan atau penjumlahan atau total dari present value tahun pertama sampai tahun kelima, yaitu dapat 119.334.998,68. Ini udah dapat dari, kita kasih tambah dari ini 19.394.571,105 ditambah dengan 27.673.103,136 ditambah dengan 24.555.730,1 ditambah dengan 24.898.135,108 ditambah dengan 22.843.459,23 dan hasilnya NPV adalah 119.364.998,68. Dan saat ini kita akan melihat apakah saya sendiri dalam hal ini akan mengalami keuntungan ketika melakukan investasi di sebuah perusahaan atau proyek kecap manis. Dan untuk melihat apakah saya mengalami keuntungan, maka di sini saya akan melakukan pengurangan antara NPV-nya untuk 5 tahun berturut-turut, yaitu 119.394.998,68 dengan total investasi yang saya keluarkan sebesar 33 juta rupiah. Dan sebelum saya dapat hasilnya, perlu diketahui NPV jika di atas 0 atau dalam hal ini positif, maka dianjurkan untuk tetap berinvestasi karena telah mengalami keuntungan atau good. Kemudian jika di bawah 0 atau dalam hal ini mendapatkan min, maka investasi tidak perlu dilanjutkan karena tidak akan mengalami keuntungan atau dalam hal ini mengalami kerugian. Dan setelah dilakukan pengurangan antara 119.394.998,68 kurang 33 juta sama dengan 86.364.998,68. Artinya ini positif atau di atas 0, maka dinyatakan good. Atau mengalami keuntungan, maka berdasarkan dari analisa yang dilakukan ini, maka saya dianjurkan untuk melakukan investasi kepada perusahaan atau proyek kecap manis karena mengalami keuntungan dan diperkirakan untuk 5 tahun ke depan saya akan mengalami keuntungan sebesar 86.964.998,68. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang manajemen keuangan mengenai net present value. Terima kasih.